sekolah minggu online pada hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Saya berharap selalu sehat semua ya. Saya senang bisa bersama-sama dengan kalian ya. Lama loh kita di dalam sekolah minggu online ya, sampai terakhir hari ini di bulan Desember ya. Puji Tuhan kita bisa melewati semuanya dengan berkat pimpinan Tuhan ya. Mari kita sama-sama, kita mau bernyanyi bagi Allah kita ya. Seperti semesta bernyanyi bersama-sama, kita bersama dengan semesta alam kita bernyanyi bagi Tuhan. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya. Cakrawala memajukan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Mari kita masuk di dalam. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberi kami kesempatan bisa datang bersama-sama Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan, tolong Tuhan, biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai selesai. Dan Tuhan, tolong Tuhan setiap hati kami, biarlah hati kami sungguh-sungguh Tuhan di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena biarpun di rumah Tuhan, kami tetap tahu Tuhan hadir di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak semua, apakah semua ada sukacita di dalam hati? Ya, Natal kita sudah rayakan ya. Ada sukacita dan Natal bagi kita semua. Karena Tuhan Yesus lahir dalam setiap diri kita masing-masing ya. Mari kita sama-sama nyanyikan sukacita. Yuk, sampai berdiri. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima
hilang semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah datang penuhiku. Sukacita sudah datang penuhiku. Sukacita sudah datang penuhiku. Ya, anak-anak semua, kita sudah terima sukacita Natal. Mari kita sama-sama kita saksikan pada orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Dan kita juga mau ya menyanyikan lagu ini sambil kita juga memberikan persembahan bagi Tuhan yang terbaik ya. Kalian bisa scan QR yang ada di layar ini atau transfer, minta tolong papa mama. Kalau mau ditaruh di amplop dan kemudian hari kita bertemu lagi di gereja untuk persembahan, boleh juga ya. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Kita mau get up. Kita mau memberitakan Injil keselamatan bagi orang-orang yang belum pernah dengar ya. Nah, siapa yang belum pernah dengar, kalian cari ya. Langsung juga cari, kita sama-sama. Kita mau memberitakan kabar selamat ini kepada setiap orang ya. Ya, mari kita sama-sama nyanyikan ya. Kita pakai gayanya ya. Ya. Semua pakai gaya. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up and tell the world. Every day and all that you say and do, that is the way you say that He loves you. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day and all that you say and do, that is the way you say that He loves you. Every day and all that you say and do, that is the way you say that He loves you. Get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberi kesempatan pada kami untuk dapat memberikan persembahan yang juga berasal dari Tuhan. Mohon Tuhan pakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan,
di gereja kami maupun di luar gereja kami, biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayani. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, kalian tahu nggak ada satu buku yang sangat indah dan menakjubkan ya. Buku ini menceritakan tentang keselamatan, ya, tentang Tuhan Yesus. Kamu tahu siapa? Ya, buku ini adalah Alkitab ya. Dan akan kalian dengarkan firman Tuhan hari ini juga diambil di dalam buku yang indah ini ya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Banyak teman-teman kita mungkin belum tahu buku yang indah dan menakjubkan ini ya. Tapi kita bisa memberitahukan kepada mereka. Ya, kita nyanyikan lagu ini ya, Alkitab. Selamat hari Minggu anak-anak, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, Langsung berharap semua kita sehat ya. Nah, anak-anak tahu nggak? Hari ini adalah hari Minggu terakhir anak-anak di tahun 2020. Wah, minggu depan kita ibadah, anak-anak sudah ada di tahun 2021. Karena hari ini adalah ibadah terakhir di tahun ini, kita mau memberikan waktu kita, konsentrasi kita yang terbaik untuk mendengarkan suara Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga hari ini kami boleh sampai di minggu terakhir tahun 2020. Tuhan, kami mau dengar suara-Mu, kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami supaya kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, langsung mau tanya, anak-anak pernah nggak dijanjikan sesuatu oleh mama dan papa? Pasti pernah ya. Coba bayangkan, misalnya mama atau papa berjanji akan memberikan kamu sebuah hadiah istimewa di ulang tahunmu yang selanjutnya. Misalnya mungkin mama berjanji akan belikan handphone terbaru, atau mungkin akan memberikan game, contohnya PS5 mungkin, pada ulang tahunmu yang selanjutnya. Gimana perasaanmu? Wah,
Pasti ya kamu akan sangat menantikan kapan ini ulang tahunku. Mungkin setiap hari kamu akan lihat kalender. Sudah bulan apa ini? Sudah tanggal berapa ini? Coba mulai hitung mundur. Oh, 35 hari lagi aku ulang tahun. Oh, 2 minggu lagi. Pasti kamu akan nantikan itu. Betul nggak? Betul ya? Karena kamu nggak sabar untuk mendapatkan hadiah itu. Nah, anak-anak, hari ini Lause mau cerita tentang bangsa Israel yang menanti-nantikan janji Tuhan, janji Allah akan kehadiran Juru Selamat. Minggu lalu kita sudah merayakan kelahiran Tuhan Yesus bersama-sama. Sebelum Lause melanjutkan cerita Lause, anak-anak, Lause minta untuk ambil Alkitab. Ya, anak-anak segera cari Alkitab, atau kalau yang sudah membawa, yang sudah pegang Alkitabnya bagus. Tapi buat yang belum, coba cari, tanya mama, papa, di mana Alkitabmu, lalu bawa. Video firman Tuhannya boleh di pause dulu, stop dulu, sampai semuanya sudah pegang Alkitabnya. Nah, kalau semuanya sudah pegang Alkitabnya ya, Lause mau anak-anak buka di halaman-halaman depan Alkitab anak-anak. Ya, lalu temukan lembaran yang bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah indeks Alkitab, di mana tertulis nama-nama kitab dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Anak-anak, Allah pernah berjanji kepada bangsa Israel akan hadirnya seorang juru selamat. Kenapa sih? Memangnya bangsa Israel kenapa sehingga mereka perlu juru selamat? Saya cerita dulu ya, sedikit ya sejarahnya. Bangsa Israel pada zaman dulu itu mereka berada dalam pembuangan. Mereka dijajah, mereka dibuang di Babilonia. Di sana mereka adalah budak. Mereka nggak punya lagi kehidupan yang bebas. Mereka dijajah oleh bangsa lain. Nah, selama berpuluh-puluh tahun mereka hidup dijajah dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain. Mereka tidak bebas. Lalu Allah berjanji kepada bangsa Israel bahwa nanti Dia akan kirimkan seorang raja yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Bangsa Israel tidak akan lagi menjadi budak. Nah, pada masa itu bangsa Israel harus menunggu sangat lama. Berapa lama? Waktunya adalah kira-kira 400 tahun. 400 tahun. Jadi dari kitab Maleakhi, kitab terakhir di Perjanjian Lama, kitab Maleakhi, sampai kitab Matius, kitab pertama di Perjanjian Baru, ya, itu ada 400 tahun masa di mana Allah tidak lagi berfirman kepada bangsa Israel, baik melalui nabi-nabinya maupun secara langsung. Pada masa itulah bangsa Israel terus bertanya-tanya, betulkah Allah akan menepati janjinya? Dan dari sekian banyak bangsa Israel masih ada mereka-mereka yang tetap yakin bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Hari ini Lause mau cerita, ada 2 orang yang dalam masa-masa hidupnya terus menantikan. Siapa mereka? Yang pertama adalah Bapak Simeon. Bapak Simeon adalah orang yang sangat taat dan saleh. Hidupnya taat kepada firman Allah. Dia menantikan janji Allah bahwa suatu hari nanti akan ada seorang pembebas yang lahir untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, Bapak Simeon ini sendiri melalui Roh Kudus sudah terima janji Allah secara pribadi bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Sang Juru Selamat itu, sebelum melihat janji itu dinyatakan. Jadi dalam masa tuanya dia tetap menanti-nantikan. Dia mau bertemu dengan Juru Selamat itu. Hingga suatu hari dia diminta Tuhan untuk pergi ke bait Allah. Di dalam bait Allah dia bertemu dengan sepasang suami istri. Siapa mereka? Mereka adalah Maria dan Yusuf yang sedang menggendong bayi Yesus. Nah, Simeon tahu bahwa bayi itulah Juru Selamat yang dijanjikan Allah. Lalu Simeon
menggendong bayi itu. Dan Simeon berdoa, bersyukur bahwa benar dia sudah lihat keselamatannya daripada Allah itu sudah nyata. Bahwa janji Tuhan sudah dinyatakan bagi bangsa Israel. Inilah juru selamat yang dijanjikan itu. Dan dia berdoa, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Sudah waktunya, Tuhan, Engkau boleh mengambil nyawaku. Sebab mataku sudah melihat keselamatan itu. Sudah melihat janji yang Kau nyatakan. Selain Simeon, ada juga seorang perempuan. Seorang nabiah. Nabi perempuan disebut nabiah. Yaitu Hana. Hana juga seorang yang saleh. Dia hidup di bait Allah. Sehari-hari dia berpuasa, dia berdoa. Karena dia begitu menanti-nantikan sang juru selamat itu. Saat itu ketika Hana melihat Simeon menggendong bayi Yesus, Hana pun mengucap syukur. Dia tahu bahwa bayi itulah yang dinanti-nantikannya selama ini. Dia penuh sukacita, dia memuji Allah karena janji Tuhan akhirnya digenapi. Yang sudah sekian tahun, sekian umur hidupnya dia nanti-nantikan. Janji Tuhan digenapi. Anak-anak, kita lihat bahwa kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah lupa. Sudah 400 tahun, lama sekali. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Seperti firman Tuhan di Yosua 21 ayat 45 yang akan jadi ayat hafalan kita. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Sekali lagi ya, Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Anak-anak, puji Tuhan. Firman Tuhan itu mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Janji yang sudah 400 tahun sekalipun Tuhan genapi. Anak-anak, Tuhan pun akan menggenapi janjinya terhadap hidupmu. Minggu depan kita sudah masuk ke tahun yang baru, 2021. Tuhan berjanji akan selalu sama-sama dengan kamu. Mungkin sekolahmu semakin sulit. Mungkin pekerjaan papa dan mama pun semakin sulit. Tetapi anak-anak, ingat janji Tuhan. Tuhan gak akan tinggalkan kamu dan keluargamu. Jadi, siapkan dirimu untuk masuk ke tahun 2021 memegang janji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia, tidak akan pernah tinggalkan kita semua. Anak-anak, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kiranya setiap kita, anak-anak semua boleh ingat bahwa meskipun manusia pernah melupakan janjinya, tapi Tuhan selalu setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus memberkati kami, menguatkan kami, mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janji Tuhan. Tuhan janji akan bersama kami di tahun 2021. Kami percaya Tuhan akan terus pegang tangan kami. Mungkin sekolah kami semakin sulit. Mungkin papa dan mama juga mengalami banyak masalah. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan tinggalkan saya dan tidak akan tinggalkan keluarga saya. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji-Mu yang selalu Kau tepati. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sampai ketemu di tahun yang akan datang. Tetap setia sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.